Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bolo ayeman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, dimudahkan dalam mencari rezeki serta selalu diberi keberkahan atas apa yang telah kita dapatkan. Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas tentang apa sih penyebab anakan entok itu mati secara mendadak. Bagi kalian yang sudah senior atau sudah mengetahuinya, boleh di skip saja video ini. Dan bagi yang masih pemula atau ingin mengetahui secara lengkap, jangan lupa untuk menonton video ini sampai akhir, agar anakan di kandang kalian tetap aman dan terhindar dari yang namanya mendadak mati. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu adalah anakan entok itu mengalami hipotermia atau yang namanya kedinginan. Jadi keadaan ini adalah hal yang paling sering terjadi ya teman-teman. Anakan entok itu kedinginan. Jadi usahakan berikan lampu penghangat di kandang anakan entok kita, agar anakan entok kita itu terhindar dari yang namanya hipotermia atau kedinginan. Kemudian poin yang kedua yaitu adalah kebalikannya ya teman-teman ini. Entok itu bisa mati karena kepanasan juga. Pemasangan lampu atau penghangat yang terlalu dekat dengan anakan entok itu bisa membuat anakan entok kita itu dehidrasi. Dan akhirnya karena dehidrasi itu, anakan entok akhirnya lemes dan kemudian bisa mati. Jadi usahakan untuk pemasangan lampu penghangat itu tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat, agar suhu yang ada di kandang itu tetap stabil ya teman-teman. Kemudian lanjut poin yang ketiga, yaitu adalah anakan entok yang baru menetas tidak mau belajar makan dan minum. Anakan entok yang tidak mau belajar makan dan minum, akhirnya mereka itu kehilangan cadangan makanan dan menyebabkan kematian mendadak. Kemudian poin yang keempat yaitu adalah air minum yang kotor ya teman-teman. Jadi usahakan setiap hari air minum yang ada di anakan entok kita itu selalu diganti, agar anakan entok kita itu terhindar dari penyakit dan terjauh dari yang namanya kematian. Jika perlu, kalian juga bisa menambahkan vitamin untuk anakan entok kita yang dicampur pada minumannya ya teman-teman, agar anakan entok kita itu tetap sehat. Kemudian poin yang kelima yaitu adalah pakan yang tidak sesuai umur. Pakan yang tidak sesuai umur atau kadang berjamur atau nutrisinya kurang, itu bisa menghambat pertumbuhan anakan entok kita. Dan hal itu juga meningkatkan resiko kematian pada anakan entok kita. Kalau di tempat saya sendiri, untuk anakan ini tak kasih pakan pabrikan teman-teman. Untuk pakan pabrikannya itu pakan starter yaitu Pur 511. Jika di tempat kalian ada pakan starter yang lain yang sesuai umur anakan entok, ya silahkan digunakan alternatif yang lain, asalkan nutrisi dan kebutuhan untuk anakan entok itu terpenuhi. Kemudian poin yang ke-6 yaitu adalah kandang yang kotor dan lembab. Kandang yang kotor dan lembab itu bisa memicu banyak penyakit yang menyerang anakan entok kita ya teman-teman. Jika kandang anakan entok kita lembab, otomatis anakan entok kita itu akan mengalami yang namanya kedinginan. Nah, karena kedinginan itu, biasanya rasio kematian pada anakan entok itu lebih banyak. Tidak hanya itu ya teman-teman, kandang yang kotor itu bisa menimbulkan amoniak. Nah,
amoniak yang naik kemudian dihirup oleh anakan-anakan endok kita, itu bisa menyebabkan penyakit pernapasan pada anakan endok kita yang kemudian bisa menyebabkan kematian massal. Jadi saran saya untuk kandang anakan itu setiap hari dibersihkan ya teman-teman, agar kotoran-kotoran itu tidak menimbulkan amoniak dan kandang juga tidak mengalami kelembapan yang menyebabkan anakan endok kita kedinginan dan kemudian mati. Kemudian poin yang ketujuh yaitu adalah kandang yang terlalu padat teman-teman. Karena kandang yang terlalu padat itu akan membuat anakan-anakan endok kita itu saling berhimpitan, kemudian ada yang tertindih. Nah, hal itu juga bisa memicu kematian pada anakan endok kita. Kandang yang terlalu padat membuat anakan endok kita itu biasanya berebut makanan dan minum teman-teman. Karena perebutan makanan dan minuman, mereka akhirnya mengalami stres dan kemudian bisa mengalami yang namanya mati mendadak. Jadi usahakan untuk kandang anakan endok itu yang lebih luas ya teman-teman, agar anakan endok kita itu lebih leluasa dan tidak mudah stres. Kemudian poin yang ke-8 yaitu adalah anakan endok tertindih. Nah, hal ini biasanya itu terjadi karena mungkin penghangat di kandang anakan endok itu hanya ada satu titik teman-teman. Karena di situ hanya ada satu titik, mau tidak mau anakan endok itu akan berkumpul menjadi satu, yang akhirnya mereka saling tindih dan menyebabkan kematian. Jadi saran saya jangan hanya memberikan penghangat di satu titik agar anakan endok kita itu tidak saling tindih dan menyebabkan kematian. Oke teman-teman, mungkin itu tadi ya beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kematian pada anakan endok kita. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share, komen, dan like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam urip tenang, ayam tentrem.